Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Han Yu menyatakan, jangan seperti itu, Cair. Yuan benar sebelumnya, membangkitkan kapten bukan hanya tanggung jawabmu. Sejak skuad perburuan iblis kami didirikan, berapa banyak yang dikorbankan kapten untuk kami. Meskipun kami tidak banyak menyebutkannya, semuanya terukir jauh di dalam hati kami. Jika kita tidak memiliki kapten, mungkin kita sudah musnah jauh sebelumnya. Dan bagaimana kita masih bisa berada di sini pada hari ini? Bagaimana kami bisa mendapatkan kehormatan disebut pasukan berburu iblis berjudul mengikuti kapten di wilayah iblis memberi kami nilai. Sekarang kapten telah mati dalam pertempuran, bahkan membayar biaya hidup kita masing-masing tidak sia-sia jika kita dapat menghidupkan kembali kapten. Ini adalah apa yang kita masing-masing pikirkan. Tanpa kapten, Bright Glimmer of Hope tidak memiliki jiwanya. Kami membutuhkan dia untuk hidup kembali dan terus memimpin kami, untuk pergi menciptakan lebih banyak keajaiban, untuk membimbing kita dalam mengalahkan iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang harus mengakui bahwa keberadaan Kapten mengancam kelangsungan hidup semua iblis, membuat kehidupan Kapten bahkan lebih penting daripada kita semua ditambahkan sama sekali. Kapten yang dibangkitkan diperlukan untuk melihat fajar kemenangan aliansi, tidak peduli berapa biayanya, itu akan sepadan. Lin Xin mengangguk, Han Yu benar. Selama kapten dibangkitkan, saya bersedia membayar biaya apapun. Kami akhirnya telah melewati cobaan di lantai 5 ini, tetapi kami harus menghadapi tantangan yang lebih besar berikutnya. Lawan akan lebih kuat, tetapi hanya kami bertiga yang tersisa sekarang. Cair, jika itu yang terjadi, kamu tidak boleh menghentikan kami, tidak peduli apa yang harus aku dan Han Yu lakukan. Melihat Lin Xin dan Han Yu berdiri di depannya, mata Cair tegas dan tegas, sudah tak terbendung hanya dengan kata-kata. Sudah sejauh ini, mereka harus terus maju, jika tidak pengorbanan rekan-rekan mereka akan sia-sia. Lepas tubuh Long Hao Shen dari punggungnya, dan dengan hati-hati menempatkannya ke tanah, Cair tidak berdebat lagi dengan Lin Xin dan Han Yu. Pada titik ini, dia hanya bisa tetap kuat. Sebagai pengganti sementara Long Hao Shen sebagai kapten, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab. Han Yu dan Lin Xin duduk di sisi Cair. Mengelus melodi abadi dengan penuh kehangatan, dia menyatakan, menara keabadian memiliki 7 lantai semuanya. Ketika kami pertama kali datang, Hao Shen telah ditawari warisan Elux. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa warisannya berada di lantai 7 menara keabadian, tetapi dia memiliki banyak sekali cobaan yang harus dilalui sebelum dia dapat bertemu dengannya. 10 dari 12 penjaga suci telah muncul di hadapan kita, jadi hanya ada 2 yang tersisa sekarang, semuanya pasti akan muncul di lantai berikutnya. Menurut disposisi sebelumnya, sangat mungkin di lantai 6 mereka akan muncul. Dengan kata lain, uji coba di lantai 6 kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir bagi kita. Han Yu mengangguk, itu sangat mungkin. Uji coba lantai 5 telah menghadapkan kita dengan pembangkit tenaga listrik pemilik domain dari langkah ke-9, dan lantai 6 akan melangkah lebih jauh. Tidak dibenarkan jika lantai 7 juga berisi percobaan. Jika itu benar-benar perlu menjadi begitu kuat, apa gunanya memperebutkan warisan? Lin Xin bertanya, tapi, apakah cobaan di lantai 6 ini dapat mengambil satu langkah lebih jauh? Berdasarkan pertemuan kita sebelumnya, kita harus bertemu dengan penyihir elemen kegelapan dan prajurit pengguna cahaya suci. Mungkinkah 2 pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain dari langkah ke-9 ini akan muncul bersama? Dari kata-kata ini, mereka bertiga terlihat sangat terkejut. Faktanya, orang harus tahu bahwa dari 6 elemen besar, terang dan gelap pada awalnya ditempatkan di atas 4 elemen alam. Oleh karena itu pengguna cahaya dan kegelapan biasanya sedikit lebih kuat daripada pengguna 4 elemen alam. Bahkan penampilan hanya salah satu dari ini akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi mereka, apalagi 2 dari mereka datang bersama-sama. Han Yu mengerutkan alisnya, mereka seharusnya tidak datang bersama, kan? Itu akan terlalu sulit untuk ditangani. Sebaliknya, Cair menggelengkan kepalanya, saya harap mereka bisa tampil bersama. Mengapa? Han Yu dan Lin Xin bertanya hampir bersamaan. Cair menjawab, itu karena ini adalah satu-satunya cara kita bisa melewati lantai 6 ini. Semua cobaan menara keabadian secara bertahap menjadi lebih sulit, tetapi percobaan terakhir selalu pasti jauh lebih sulit daripada semua yang sebelumnya. Ketika kita mencapai lantai 6,
dalam kasus di mana kita hanya menghadapi pembangkit tenaga listrik elemen terang dan kegelapan saja, peningkatan kesulitan tidak akan berbeda terlalu jauh dari sebelumnya, setidaknya tidak secara kualitatif. Tetapi hanya jika mereka muncul bersama, peningkatan kesulitan membuatnya masuk akal sebagai percobaan terakhir menara keabadian. Meskipun cobaan seperti itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi, setidaknya itu lebih baik daripada kemudian menghadapi cobaan lain yang sama sekali tidak diketahui. Han Yu bergumam, sebenarnya, tidak selalu buruk jika terang dan gelap muncul berdampingan. Bukan hal yang buruk, itu adalah dua pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain. Lin Xin berbicara dengan tidak mengerti. Han Yu menjawab, tapi jangan lupa bahwa dari 6 elemen besar, terang dan gelap adalah yang paling bertentangan. Katakan padaku, bagaimana terang dan gelap bisa saling melengkapi. Dan yang terpenting, mari kita bicara tentang domain. Domain adalah kemampuan berskala besar yang bekerja pada suatu wilayah. Jika domain terang dan gelap muncul bersama, mereka hanya dapat saling mengganggu. Bagaimana mungkin sebuah pertandingan bisa dipertimbangkan? Mungkin, jika mereka muncul bersama, mereka tidak serta-merta menggunakan domain, yang akan membuat kami sedikit lebih mudah untuk merespons. Chaier tidak mengucapkan sepatah kata pun, merenungkan dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk menebak-nebak, tetapi masih tidak bisa mengatakan apa itu uji coba lantai 6. Han Yu memandang Chaier, ngomong-ngomong, bagaimana kalau membiarkanku mencobanya? Chaier menolak dengan tergesa-gesa, tidak mungkin. Tidak peduli cobaan apa yang menunggu kita di lantai 6, peserta ujian akan sangat kuat. Dan tanpa kekuatan yang cukup, mereka pasti tidak akan habis-habisan, jadi kamu tidak akan bisa mengintai apapun. Kami hanya memiliki satu kesempatan, untuk menghadapi semuanya dalam satu semburan, dan melewatinya sekaligus. Mari pulihkan kekuatan kita sekaligus, kali ini, tidak ada dari kalian yang akan melawanku. Saya satu-satunya yang mungkin bisa melewatinya. Sekarang merumuskan lebih banyak tebakan tidak akan ada gunanya. Hanya dengan menghadapinya secara nyata mereka dapat memahami tantangan lantai terakhir. Mereka bertiga duduk bersila, dengan cepat memasuki kondisi meditasi untuk memulihkan energi spiritual mereka. Meskipun ada jeda waktu antara penggunaan, meminum pil spiritual Koyoen secara berurutan masih menyebabkan cerukan yang parah pada tubuh mereka. Mereka berada di ambang menghadapi lantai 6, yang sangat mungkin menjadi yang terakhir. Kali ini, Chaier tidak terburu-buru, dan memastikan mereka memulihkan seluruh kemampuan mereka sebelum melanjutkan. Di langit, bayangan kematian masih mengambang, dengan tenang berdiri di sana, dan menyebarkan cahaya abu-abu yang samar-samar terlihat. Sama seperti manusia yang bernafas, setiap denyut aura di atasnya menyebabkan udara di menara keabadian sedikit berfluktuasi. Chaier memasuki kondisi kultivasi sepenuhnya. Setelah melewati rintangan sebelumnya, semangat dan kekuatannya secara bertahap menyelesaikan harmonisasi sempurna setelah baru saja memulihkan ingatannya. Pada saat yang sama, beberapa pertempuran keras ini menyebabkan pembebasan besar kekuatannya, yang memperoleh peningkatan penting. Pada saat dia kembali membuka matanya, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lin Xin dan Han Yu telah membuka kedua mata mereka sejak lama, dan semua anggota Bright Glimmer of Hope dipersatukan kembali di sisinya. Chen Yinger sedang beristirahat di dada Yang Wenzhao, Duan Yi mendukung Sima Xian di sisinya yang lain, dan Wang Yuan dan Zhang Fangfang yang pucat sudah bangun. Meskipun tidak ada yang bisa diceritakan dari ekspresi mereka, napas mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan fluktuasi energi spiritual tidak dapat dirasakan keluar dari mereka. Kalian semua datang. Melihat rekan-rekan di depannya, Chaier tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Chaier, kita akan berhasil bagaimanapun caranya. Kami akan naik ke lantai 6 bersamamu bagaimanapun caranya, dan melakukan yang terbaik untukmu. Suara Chen Yinger masih sangat lemah, tapi dia berbicara dengan tekad. Yang lain mengangguk seperti dia. Mungkin mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mempersiapkan jalan bagi Chaier, tapi mereka bersedia untuk datang bahkan jika itu hanya demi mendorong Chaier dalam pertempuran berikutnya. Chaier berdiri perlahan, memberikan melihat Long Hao Shen berbaring damai. Dia tidak terus berterima kasih kepada mereka, karena tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Memiliki rekan seperti kalian semua benar-benar hebat. Kalau begitu mari kita naik ke lantai 6 ini bersama-sama. Mengatakan itu, dia memegang Long Hao Shen,
tapi kali ini, tidak menempelkannya ke tubuhnya menggunakan rantai. Berbalik, dia maju menuju pilar cahaya yang telah muncul jauh sebelumnya. Bayangan kematian di langit mengikuti di depan, dan seketika Cair menghilang di pilar cahaya, itu berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di dalam pilar juga. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope meminjamkan tangan mereka untuk saling mendukung, dengan tegas memasuki pilar cahaya. Garis-garis cahaya bersinar, membawa mereka ke lantai atas menara keabadian. Lantai 6 menara keabadian. Setelah semua orang melewati gerbang teleportasi, mereka semua tanpa sadar menatap ke arah yang sama. Lantai ini berbeda dari lantai 5, diatur di sekitar garis yang memancar dari tengah. Seluruh lantai 6 menara keabadian dipisahkan sepenuhnya menjadi dua dunia. Di sebelah kiri, semuanya gelap gulita, dan di sebelah kanan adalah iluminasi suci kemasan. Terang dan gelap dipisahkan dengan jelas, dan di pusatnya ada pengeluaran energi putih. Cair hati-hati ditempatkan Long Hao Shen di tanah, dan berbalik ke arah rekan-rekannya, tolong jaga dia Guis. Han Yu, Lin Xin, aku harus meminjam kekuatanmu. Memiliki Long Hao Shen di punggungnya akan membuatnya sulit untuk menampilkan seluruh kekuatannya. Ya, Lin Xin dan Han Yu melangkah maju secara bersamaan, masing-masing mengambil pil spiritual Koyoen. Gerakan mereka dihentikan oleh Cair, ini bukan tentang meminum pil spiritual bersama. Saya ingin meminjam kekuatan Anda melalui kompor spiritual samsara. Anda akan kehilangan semua energi spiritual Anda dalam prosesnya, dan akan membutuhkan 3 bulan untuk memulihkannya. Sebentar lagi, harap benar-benar santai, itulah satu-satunya cara saya dapat mengasimilasi energi spiritual Anda. Keduanya terkejut, jadi Cair masih memiliki metode seperti itu. Dari belakang, yang lain semua menyaksikan Cair dengan penuh perhatian, serta Long Hao Shen. Situasi di lantai 6 memberitahu mereka bahwa mereka tidak diragukan lagi berada di ambang menghadapi cahaya dan kegelapan di samping satu sama lain. Akankah Cair benar-benar dapat melewati cobaan ini? Tidak ada yang tahu jika Cair akan mampu membuatnya, mereka semua berdoa dalam hati mereka. Cair, kami juga ada di sana. Energi spiritual kami adalah milikmu. Yang Wenzhao dan Duan Yi berdiri sepenuhnya, hanya mereka berdua yang tersisa dengan energi spiritual kelompok selain Han Yu dan Lin Xin. Cair tidak bertindak rendah hati, dan mengangguk, baiklah. Mereka berempat membentuk barisan, dengan Cair berdiri di depan perlahan mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya. Di atas kepalanya, bayangan kematian turun sedikit. Roh pembunuh yang sedingin es memenuhi udara, tetapi saat ini, roh pembunuh ini tidak invasif, tetapi memiliki bentuk energi yang luar biasa. Menara keabadian dipenuhi dengan napas kematian yang sangat luas. Tapi saat ini, sepertinya nafas kematian tiba-tiba menghilang sekaligus dan bayangan kematian Cair menjadi berkilauan. Area di dada Cair bersinar. Itu bukanlah cahaya dari Eternal Melody, tetapi sebuah pancaran cahaya kelabu yang membentuk lingkaran abu-abu yang melayang-layang di sekitar dadanya. Sabit Dewa Kematian menunjuk ke depan, dan pertama-tama ditujukan pada Han Yu. Tepi tajam didorong ke dada Han Yu, menyebabkan yang terakhir mengisi dingin-dingin. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, sebagai kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar di tengah-tengah dingin yang sedingin es itu. Energi spiritual internal di tubuhnya terasa seperti memancar keluar, berubah menjadi kelompok lingkaran cahaya putih menuju Cair dengan sabit Dewa Kematian sebagai perpanjangan. Seperti yang telah diinstruksikan Cair, Han Yu tidak melawan dan benar-benar mengendurkan tubuhnya, memungkinkan Cair untuk menyerap semuanya. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 10.000 pasokan energi spiritualnya berkurang menjadi 0. Tapi, karena efek penyerapannya belum selesai, Han Yu mengaktifkan efek dari kompor cahaya berkas spiritualnya, dan menyatakan, Cair, serap dari yang lain dulu. Efek kompor spiritual saya harus meningkatkan penyerapan Anda lebih lanjut. Cair mengangguk diam-diam, dan sabit Dewa Kematian selanjutnya mendarat di Lin Xin. Kompor spiritual berkah cahaya mencakup Lin Xin, Duan Yi dan Yang Wenzhao dalam jangkauan efeknya, sangat mempercepat pemulihan energi spiritual mereka. Sabit Dewa Kematian terus berkedip dengan dingin yang dalam karena menyerap setiap tetes energi spiritual keempatnya. Pada awalnya, keempatnya awalnya berdiri, tetapi karena energi spiritual mereka sangat berkurang, mereka tidak punya pilihan selain duduk karena perasaan lemah.
Waktu berlalu detik demi detik, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, Chair memperoleh lebih dari 100.000 energi spiritual dari keempatnya. Ini berkat kompor spiritual berkah cahaya. Tanpa itu, sudah cukup bagus bagi Chair untuk mendapatkan 60.000 dari orang-orang ini. Menyerap 100.000 energi spiritual menyebabkan seluruh tubuh Chair melepaskan fluktuasi energi spiritual. Aliran udara abu-abu tipis berfluktuasi ringan di sekitar tubuhnya. Semua orang benar-benar bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa yang dirasakan oleh keempat orang yang menyerap energi spiritual mereka. Bayangan kematian di langit menjadi semakin jelas. Di samping wajah yang tampak seperti ilusi, setiap kerutan di armor abu-abunya menjadi jelas untuk dilihat. Chair perlahan membungkukkan sabit Dewa Kematian ke arah rekan-rekannya, menunjukkan tekadnya di kedalaman tatapannya. Semua pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope menyadari pikirannya. Tatapan tegas yang dia berikan memancarkan perasaan keheningan mematikan yang tak terlukiskan. Dia memiliki tekad untuk mencapai pembunuhan yang pasti dalam pertempuran ini. Saat ini, tidak satupun dari mereka bisa menghentikan Chair, dan seperti yang mereka juga tahu, tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, Chair menempatkan sabitnya dari Dewa Kematian ke tanah. Segera, cahaya abu-abu yang mengelilingi tubuhnya membentuk gumpalan abu-abu yang berputar di sekelilingnya. Saat penghalang abu-abu terbentuk di tubuhnya, kedua kaki Chair melesat tiba-tiba. Jika seseorang benar-benar harus menggambarkan perasaan yang dia berikan, maka ketiadaan akan sangat pas. Bahkan rekan-rekan di belakangnya merasa bahwa dia tampak tidak berwujud. Lapisan demi lapisan energi spiritual terus memancar keluar, dan dia dipenuhi dengan roh pembunuh saat dia dengan cepat mengacungkan sabit Dewa Kematian. Sinar abu-abu tirani terlihat jelas, mengebor ke depan dan mengarah ke persimpangan di tengah dunia terang dan gelap. Pada saat yang sama Chair membuat gerakan ini, di dunia yang berlawanan berwarna keemasan dan gelap muncul dua cahaya dan bayangan. Saat ini, semua orang merasa seperti matahari dan bulan muncul secara bersamaan di lantai 6 ini. Benar, ini adalah perasaan matahari yang melambangkan siang dan bulan yang melambangkan malam. Ini adalah dua kerangka berbentuk identik, kerangka emas dalam baju besi, dan kerangka hitam dalam gaun. Seperti yang telah diantisipasi Chair, dua kerangka terakhir ini muncul bersama. Dan, dari tampilan lantai 6 ini, energi putih di tengah itu sepertinya membuat domain mereka masing-masing tidak saling melawan. Bang! Sebuah roh pembunuh abu-abu hampir jasmani tiba-tiba menyerang penghalang putih di tengah, menyebabkan batas ruang lantai 6 bergoyang sedikit. Penghalang yang tampak tipis itu sebenarnya sangat tangguh dan tahan lama, bahkan roh pembunuh jasmani yang begitu kuat dan tajam tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Atribut kekacauan dan atribut spasial. Chen Yinger dan Wang Yuanyuan berseru hampir bersamaan. Penglihatan mereka telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan kekuatan mereka. Mereka dapat melihat jejak atribut yang cukup mereka ketahui. Campuran kekacauan dan ruang membentuk penghalang pemisah ini. Kedua kerangka itu bergerak bersama. Prajurit yang cerdas itu menumbuhkan sepasang sayap emas yang sangat besar, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir lurus ke arah Chair. Kemampuan ini tampaknya cukup dekat dengan Lightspeed Flash Longhausen, tetapi bahkan lebih cepat. Saat dilepaskan, tempat di mana kerangka itu dulu berdiri berkilauan dengan sinar matahari, dan esensi cahaya padat yang mengeluarkan getaran lengket mengeluarkan pelepasan cahaya yang bersinar. Di sisi lain, penyihir kegelapan mengangkat tongkatnya, dan di belakangnya muncul bulan sabit ungu tua, dari mana elemen kegelapan tebal muncul. Cahaya dan kegelapan sama sekali tidak memiliki cara untuk menyelaraskan, tetapi saat kedua pembangkit tenaga listrik ini bergerak, Chair tiba-tiba menjadi stagnan di tengah-tengah cahaya dan kegelapan. Dengan kata lain, penghalang yang terbentuk dari kekacauan dan ruang berada tepat di tubuhnya, dan saat ini, dia diserang oleh kegelapan dari kiri, dan cahaya dari kanan. Tubuhnya terkunci di jalur serangan dua pembangkit tenaga listrik. Memang, terang dan gelap tidak memiliki cara untuk berasimilasi satu sama lain, tetapi di bawah pengaturan yang cerdas ini, Chair dibatasi pada titik pusat dari lantai 6. Dibidik secara bersamaan oleh serangan kuat dari domain elemen terang dan gelap, dia ditarik ke tengah ruangan dalam garis lurus. Pembatasan yang ditimbulkan oleh cahaya dan kegelapan mendorongnya ke dalam kesulitan sekaligus. Ekspresi di wajah tim berubah tajam.
Kesenjangan dalam kesulitan antara lantai 5 dan 6 terlalu berlebihan. Mereka awalnya percaya bahwa uji coba di lantai 5 sudah merupakan tantangan yang berlebihan, memiliki dua pembangkit tenaga space yang memanfaatkan domain. Tapi dalam percobaan ini, Chair menghadapi tidak hanya dua pembangkit tenaga listrik, tetapi juga serangan yang terbentuk dari kekuatan tolak. Cahaya dan kegelapan saling bertentangan dengan menakutkan, sehingga jika dua elemen ini berdampak pada tubuhnya pada saat yang sama, tolakan timbal balik akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Bahkan dalam keadaan putus asa seperti itu, Chair tidak panik. Mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya, seluruh tubuhnya dalam keadaan sangat tenang. Melangkah sekali, tubuhnya bergerak dan melesat lurus. Saat ini, kecepatan Chair tiba-tiba mencapai tingkat ketakutan yang tak terlukiskan, bahkan melebihi prajurit ringan yang menggunakan kekuatan domainnya. Dalam sekejap, dia berpapasan dengan Light Warrior dan bahkan melewati jalur Dark Mage tanpa melancarkan serangan. Teknik seperti apa itu? Seseorang hanya bisa melihat bayangan abu-abu bergerak dengan kecepatan yang bahkan seorang pembunuh di langkah ke-9 tidak akan bisa mencapainya. Mengikuti serangan frontal Chair, bayangan kematian yang terus melayang sejauh ini akhirnya mendarat ke tanah. Mengikutinya seperti bayangan, akhirnya menyatu dengan tubuh Chair setelah beberapa saat mendekat. Keturunan Dewa, di benak semua anggota Bright Glimmer of Hope muncul reaksi yang sama. Tapi, mereka belum memahami sifat keturunan Dewa yang telah digunakan Chair ini. Bayangan kematian itu telah muncul jauh sebelumnya, pada pertempuran di lantai 3, dan telah mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya hanya untuk sesaat. Tapi Chair belum menggunakannya, sambil tetap mempertahankannya. Sungguh mengherankan bagaimana keturunan dewa dapat dipertahankan dan difermentasi untuk waktu yang lama.